Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan alhamdulillah di malam ini kita berada di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, 19 Mei 2026 Masehi. Hari-hari yang terbaik di dunia, hari-hari yang istimewa, hari-hari yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tergantung keimanan kita. Apakah kita mempergunakan hadiah yang Allah berikan kepada kita? Allah yang memberikan hadiah berupa keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Apakah kita membiarkannya atau kita ingin memperolehnya dengan sesuatu yang banyak? Itu tergantung keimanan kita yang berbicara. Kita ingatkan bahwasanya kita berada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita melihat potret kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu mereka mengoptimalkan di 3/10 ini. 10 akhir dari bulan Ramadan, kemudian 10 awal dari bulan Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Al-Muharram. Mereka para orang-orang soleh terdahulu, ulama kita rahimahumullah ta'ala, mengoptimalkan ibadahnya sampai batas yang paling optimal, yang itu tingkat tertinggi ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perhatikan diri kita yang kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah, dan bahkan ulama memutlakkan mana yang lebih utama, 10 akhir bulan Ramadan daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagian ulama memutlakkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Zulhijjah juga ada puasa, terutama di tanggal 9 Zulhijjah. Adapun yang memulai dari tanggal 1 itu tidak masalah, karena keumuman dalil itu termasuk ma min ayyamin al-amalus salih, termasuk keumuman dalil dari amal saleh. Nah, jadi bagi siapa yang ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu dibolehkan. Bahkan itu suatu amal soleh yang apapun ibadah tersebut lebih utama atau lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Jadi amalan-amalan di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini yang menandinginya hanya satu saja, yaitu mati syahid. Selain dari mati syahid, amalan yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Nah, jadi ini kesempatan kita, Allah berikan kita umur kita di sini, maka pergunakanlah semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita usahakan dari kebaikan? Yang paling mudah yaitu fa'aksiru, kata Nabi. Maka perbanyaklah, yaitu takbir, kemudian tahmid, tahlil, tasbih. Perbanyak itu. Tidak ada keluar modal, tidak menguras tenaga, hanya bibir yang bergerak, lisan yang bergerak. Atau takbir mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Takbir mutlak dimanapun dan kapanpun. Ini bisa kita lakukan, mudah. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimatani. Ini dua kalimat yang askalu fil mizan, lebih berat timbangannya di mizan. Dua kalimat ini ringan lagi, khafifati bil lisan, di lisan, wahibatani ila rahmat, dari sisi rahmat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sudah, itu timbangannya di hari kiamat. Yang biasanya di bulan Ramadan
bisa diatur 3 juz satu hari atau 4 juz. Sebenarnya 10 agak sibuk karena menyembelih hewan kurban. Bahkan sampai 9, 4 juz atau 3 juz 8 lembar. Kalau dibagi sajalah. 600 halaman kan dibagi 9. Berapa itu kalkulator? Lebih kurang sekian. Berapa? 3 juz 3 lembar. Bisa bagi yang Allah mudahkan. Semuanya infak, sedekah, semuanya yang kesempatan ini adalah silakan kita masuk, sudah berikannya kesempatan tetap di saja. Tidak ada sedikit pun, tidak ada amal sedikit pun. Kita memangku tangan saja. Ini 10 awal bulan, hari istimewa. Tapi kita tidak menikmati apa yang Allah sediakan di dalamnya. Banyak hidangan yang sungguh banyak, misalnya ini contoh perimpamaan. Tapi kita membiarkan lewat begitu saja. Jadi kita potret kita orang-orang soleh terdahulu, 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Zulhijjah dan 10 awal dari bulan Al-Muharram, mereka mengoptimalkan seoptimal mungkin sampai batas yang paling tinggi. Mereka mengoptimalkan amalan mereka di 10 hari tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingat hari Arafah, hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffiras sanah allati qablaha wa sanna allati ba'daha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita itu pengampunan dua tahun dosa. Jadi Nabi berharap Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa di hari Arafah. Tentunya bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji di tahun ini, maka pergunakan kesempatan ini. Adapun di hari Asyura, itu 1 tahun Allah ampuni dosa bagi yang berpuasa di Asyura bulan depannya, yaitu di bulan Al-Muharram. Baik, kita alhamdulillah melanjutkan insyaallah pelajaran kita, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-23 di pembahasan matan salah satu usul. Di pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari beriman kepada rasul-rasul. Kita telah mempelajari definisi nabi dan rasul, baik itu secara lughah, secara bahasa, dan secara istilah. Perbedaannya, yang mana perbedaan antara nabi dan rasul, kalau dahulu kita memahami bahwasanya nabi itu menerima wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umat, sementara rasul wajib. Itu dahulu. Tapi setelah kita pelajari di buku landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, ternyata bedanya kalau nabi itu mendakwahkan kepada orang yang beriman saja. Adapun rasul mendakwahkan risalah yang didapat itu kepada orang yang beriman dan orang yang mengingkari, kepada orang yang kafir. Itu makanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu izhab ila fir'auna, pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melewati batas. Jadi Nabi SAW juga mendakwahkan orang-orang kafir Quraisy. Semuanya para rasul itu mendakwahkan selain kepada orang yang beriman juga kepada orang yang mengingkari. Kemudian alhamdulillah kita telah mempelajari, kita tidak sebutkan mukjizat-mukjizatnya, satu prinsip itu sudah diketahui alhamdulillah. Cuman secara garis besar yang telah kita pelajari itu bahwasanya bagi setiap nabi dan rasul itu ada sebagian mereka ada yang dikhususkan, ada yang ulul azmi, kemudian nama-nama mereka. Jadi jumlah nabi itu 1.400 lebih ya, 140.000 lebih. Adapun rasul itu 313 jumlahnya. Adapun yang wajib diketahui karena namanya ada di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 26 nabi dan rasul. Yang paling banyak itu dalam surah Al-An'am ayat 6 berapa kemarin? 63 sampai 67 ya.
Itu 18 nama Nabi disebutkan di situ. Kemudian terperinci di dalam surah Al-A'raf satu-satu, kaum kepada kaum Samud, kepada kaum Ad yaitu Hud, Saleh, penduduk Madian, Syuaib dan seterusnya, Nabi Adam dan seterusnya, dan terakhir Nabi Muhammad dalam surah Al-Fat. Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Taib, kita juga telah mempelajari kejadian-kejadian luar biasa. Ada 3 kejadian luar biasa. Yang pertama mukjizat kepada para nabi dan rasul, yang kedua karamah kepada wali-wali Allah, yang ketiga sihir, itu wali-wali syaitan, yang itu berasal dari jin-jin dan syaitan-syaitan. Taib, kita cukupkan untuk mengulang pelajaran di pekan yang lalu. Kita masuk ke rukun iman berikutnya, yaitu beriman kepada hari akhir, yaumil akhir, hari akhir. Sebelum kita jelaskan rinciannya, fase kehidupan anak cucu Adam itu terdapat beberapa fase, 5 atau berapa, 6. Yang pertama itu semua anak cucu Adam itu yang pertama berada di alam ruh, arwah. Ruh anak Adam semuanya itu berada di alam ruh semuanya. Sebelum ditiupkan ke rahim ibu, semuanya sudah ada. Ruh-ruh kita semua dikumpulkan, namanya di alam ruh atau arwah, dalam bentuk jamaknya. Yang sebagaimana telah kita singgung, diminta misak, perjanjian dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Bukankah aku ini Rabbmu? Semuanya bersaksi, semuanya itu adalah Allah, benar. Bukankah aku ini Rabbmu? Kata Allah. Allah berfirman, qalu bala syahidna, qalu bala wa syahidna. Jadi arwah kita, anak cucu Adam semuanya menjawab benar dan kami menyaksikannya. Kemudian pindah ke fase berikutnya, alam rahim. Alam rahim itu rata-rata 9 bulan ya. Rata-rata ada yang prematur sebelumnya, ada yang lewat, itu tergantung kandungannya. Bahkan ada yang meninggal, Allah wafatkan ketika kandungan. Yang ditiupkan ruh itu umur 4 bulan. Dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, dan terakhir baru ditiupkan ruh di umur 4 bulan. Ini ada pembahasan fikihnya. Apakah di umur sebelumnya disolatkan bayi tersebut, janin tersebut atau tidak? Ini masalah fikih, jadi kita kesampingkan dulu. Mungkin ada ustaz-ustaz yang lain membahasnya. Kemudian setelah itu baru kita berada di alam dunia. Di alam dunia secara umum, mulai dari bayi, kemudian balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Itu secara umum. Ada yang baru meninggal, baru lahir meninggal, ada kanak-kanak meninggal, ada yang Allah lebihkan usianya sampai 70 tahun lebih, dan seterusnya. Ini secara umum itu yang dialami oleh anak cucu Adam, manusia kita semuanya. Fase yang ketiga. Fase yang keempat yang ditandai dengan kematian, barzakh, ya, barakallahu fiik. Jadi alam barzakh atau alam kubur itu sudah masuk bagian dari alam akhirat. Jadi batasnya adalah kematian. Batasnya adalah kematian antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan barzakh setelah itu baru hari akhir, berbangkit dan seterusnya sampai surga dan neraka. Secara umum itulah pembahasan kita secara umum. Nah, jadi batas kehidupan dunia dengan akhirat adalah kematian. Jadi kita di dunia hanya hidup sekitar, kata Nabi, umur umatnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata 60. Nabi SAW 63 tahun. 63 tahun. Jadi bukan harus sampai 60. Ada orang yang umur 40 meninggal, 50 meninggal, 55 meninggal, bahkan ada sampai 80 itu masih sehat. Ini tergantung ajalnya yang Allah telah tentukan ketika umur 4 bulan di rahim ibunya. Dan semuanya itu tidak bisa kembali lagi. Yang sedang terjadi dan sudah dilewati itu tidak bisa. Orang yang di dalam barzakh itu di alam kubur tidak bisa kembali ke alam dunia. Sebagaimana kita yang sekarang ini tidak bisa kembali ke alam rahim ibu kita, mustahil. Jadi setiap fase yang dilalui itu tidak bisa kembali lagi.
Jadi hanya film ya, ada lorong waktu bisa kembali ke zaman ini, zaman ini. Itu kita ditipu. Tidak ada, tidak mungkin. Kalau bisa kembali, kita pilih kembali ke zaman Nabi SAW. Tapi berat juga. Takutnya kita tidak bukan di kelompok kaum ini. Khawatirnya kita di pasukan kafir Quraisy. Allah musta'an. Nah, jadi itu apa namanya, ruh yang kembali lagi itu tidak ada. Ruh itu tidak ada. Ruh yang melihat rumahnya tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena ini masalah gaib. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Maka apabila tidak ada dalilnya, maka kita tauqifiyah. Akal kita tidak bisa bermain dalam hal ini. Karena ini satu hal yang gaib kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ikhwani fiddin wa'azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu mengalami kematian semuanya. Dan alam barzakh nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 atau dimulai dari ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Jadi ayat ini sebelumnya konteksnya menceritakan orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka berkata qala rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia minta kembali ke dunia. Apa maksudnya minta dikembalikan ke dunia? La'alli a'malus solihah, agar aku berbuat amal soleh fima taraktu, terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka, ini dia, wa min waraihim barzakh. Ini dia barzakh, kalimat barzakh itu diartikan dengan dinding. Waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi memang keinginan mereka demikian. Di dalam surah As-Sajdah juga demikian. Farji'na fa'amal salihah. Jadi kembalikan kami akan beramal saleh. Atau di dalam surah Al-Munafiqun mereka fasaddaqa wa aku minas solihin. Mereka akan bersedekah dan ingin menjadi orang yang soleh. Di dalam surah Al-Munafiqun. Jadi mereka ingin dikembalikan ke dunia, mereka ingin bersedekah. Ini keutamaan sedekah. Keinginan orang yang dihidupkan kembali ingin bersedekah dan beramal soleh. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan sebelum terjadinya hari kiamat. Tentang kematian kita sudah mengetahuinya ya. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, melewati kematian. Iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika kematian itu sudah mendatangi, maka tidak ada satupun yang bisa memajukannya dan yang memundurkannya. Taib. Tentang hari telah kita bahas di awal dahulu, hadis Bara' bin Azib, bagaimana keadaan seorang yang beriman ketika sakaratul maut, dan bagaimana keadaan orang yang fajir atau kafir mengalami sakaratul maut. Jadi itu sudah kita pelajari. Itulah keadaan anak cucu Adam semuanya akan meninggalkan dunia ini. Setelah kita berusaha secapek kita habiskan upaya kita, lalu kita meninggal. Lalu apa bekal kita untuk di hari yang kekal abadi? Ini permasalahannya. Ini pembicaraannya di keimanan. Salah satunya iman kepada hari akhir. Jadi iman di hari akhir itu secara umum pembahasannya meliputi yang pertama asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di alam kubur itu ada azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian hari berbangkit. Kemudian ada hisab, mizan, ada haud, telaga Nabi SAW, ada syafaat. Kemudian ada sirat. Kemudian ada qantarah. Dan terakhir baru surga dan neraka. Itu lebih kurang itu perjalanannya.
insyaallah akan kita bahas satu-satu. Adapun tentang tanda-tanda hari kiamat, para ulama secara umum membagi dua tandanya. Yang pertama, tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Itu secara umum. Jadi ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau kiamat besar yang hancurnya dunia, kiamat kecil itu setiap kita mengalaminya. Kematian tadi, itu kiamat kecil. Dan dibagi tiga juga oleh ulama. Yang telah berlalu, yang sedang terjadi dan terus terjadi, dan yang akan terjadi. Dibagi tiga. Yang setelah itu berlalu seperti telah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena diutusnya Nabi SAW di hadis itu disebut kahatain, seperti dua ini. Dekat jarak Nabi SAW dengan hari kiamat. Dekat. Kemudian terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Jadi telah terbelah bulan. Itu di zaman Nabi SAW yang telah berlalu. Kemudian yang sedang terjadi dan terus terjadi. Seperti ini nanti insyaallah kita lewati di hadis Jibril. Nanti setelah kita selesai rukun iman, kemudian ihsan, baru kita membahas tentang hadis Jibril. Yang mana di antara tandanya, fa akhbirni an amaratiha. Qal al-talidal amatu rabbatiha. Ada seorang budak melahirkan tuannya, wa antara al-hufata wal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi ada orang yang dahulu pengembala. Jadi orang digambarkan orang Arab pengembala yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, berdebu dan seterusnya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Kita saksikan sekarang tingginya bangunan-bangunan di daerah Arab. Uni Emirat Arab di Dubai, gedung-gedung pencakar langitnya entah berapa ratus tingkatnya kita tidak tahu, entah berapa ratus meter tingginya. Ini berlomba-lomba terus meninggi-ninggikan bangunan. Kemudian apa lagi untuk kaum wanita, itu berjalan seolah-olah telanjang. Memang mereka berpakaian tetapi ketat dicetaknya semua bentuk tubuhnya. Kemudian pakai jilbab, itu nampak dadanya. Itu yang masih pakai hijab hijab bahasa sekarang, jilbab yang dililit-lilit. Lalu bagaimana yang memakai pakaian seharusnya di dalam kamar lalu keluar? Nah, ini banyak sekali. Jadi wanita, dari sini kita mengetahui kenapa wanita itu paling banyak penghuni neraka. Allah musta'an, salah satunya mereka tidak menutup aurat mereka. Kemudian yang kata Nabi di hadis itu, karena mereka banyak kufur terhadap suaminya. Jadi Nabi menggambarkan wanita itu banyak penghuni neraka. Jadi ditanya oleh akafuruna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak. Mereka kufur terhadap suami mereka. Jadi dengan satu kesalahan suami, ribuan kebaikan suami itu hilang bagi mereka. Tidak pernah berbuat sedikit baik pun ini. Semua ini pada sekali baru kita kesalahan. Semuanya tidak tahu dia. Ribuan kebaikan suami itu habis dengan satu kesalahan. Ini hati-hati ibu-ibu kaum muslimah, hati-hati. Jangan sampai kufur kepada suami, karena suami itu adalah surga dan nerakanya seorang istri. Kemudian alat-alat musik, sutra, khamar dan seterusnya. Itu. Kemudian masjid ya berlomba-lomba dengan hiasannya ininya, tetapi jamaahnya tidak bertambah. Jamaahnya hanya di Jumat saja. Tapi di hari-hari, di waktu sholat 5 waktu tidak ada, apalagi subuh. Tapi indah bangunannya, indah ini pernak-perniknya, ukirannya. Ini berlomba-lomba. Kemudian diantaranya juga yaitu ini yang kita ingat saja ya. Orang hanya mengucapkan salam terhadap orang yang dikenalnya saja. Terhadap orang yang tidak kenal tidak diucapkannya salam. Ini tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Padahal sudah satu masjid sholat berjamaah di Masjid Utsman bin Affan. Sama-sama keluar. Yang kenal saja, yang kenal assalamualaikum. Yang tidak kenal dia diam saja. Ini bahaya. Padahal sudah keluar sholat berjamaah berarti itu muslim, saudara kita juga. Jadi banyak halnya. Adapun yang akan terjadi yaitu 10 tanda yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu Imam Mahdi, kemudian Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, Ya'jud Ma'jud, apa lagi? Dukhan, asap, kemudian
kemudian matahari terbit dari barat, kemudian apalagi diantaranya Al-Quran ini diangkat, kemudian Ka'bah dihancurkan oleh orang Habasyah, Ethiopia. Nah, itu lebih kurang tanda-tanda hari kiamat, yang kiamat besar tentunya. Dan ketika matahari terbit dari arah baratnya, tidak berlaku lagi keimanan. Sebagaimana keimanan tidak berlaku lagi hatta yughir, sampai di kerongkongan. Sampai di kerongkongan nyawa lalu beriman, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun ketika tenggelam sudah di kerongkongan nyawanya lalu beriman. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Jadi aku beriman kepada Robnya Harun dan Musa, atau Robnya Bani Israel. Tidak berlaku lagi keimanan Fir'aun. Ini sampai tenggorokan dan sampai matahari diterbitkan dari arah baratnya. Tidak berlaku lagi keimanan. Taib, itu dahsyat ya. Dan 3 kali tiupan. Pertama ditiupkan sangkala dengan ada kagetnya. Yang kedua hancurnya alam semesta. Yang ketiga dibangkitkan semuanya di yaumil mahsyar. Nah, di yaumil mahsyar ini semuanya dibangkitkan tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan tanpa dikhitan, sebagaimana riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terbayang bagi kita ya, bagi yang tanpa berpakaian. Nah, itu pula yang ditanyakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hal yanzuruna ba'dhum 'ala ba'd ya Rasulullah? Tidakkah seseorang akan melihat sebagian yang lain memperhatikan yang lain? Jadi kata Nabi, di hari berbangkit itu sesuatu peristiwa yang besar. Orang tidak memperhatikan lagi hal yang sepele itu. Jadi menutup aurat ini itu hal sepele di hari kiamat. Adapun hal yang besarnya, selamat enggak itu. Samalah kita, ini perumpamaan Pak Syukron ya. Pak Syukron misalnya kalau di Pekanbaru jarang gempa, misalnya di Sumbar lah, pulang kampung misalnya, atau berlibur lah, sedang mandi di kamar mandi ada gempa misalnya. Apa Pak Syukron ngambil handuk dulu atau langsung lari keluar? Gimana Pak? Biasanya kalau takut itu langsung lari keluar. Begitulah, tidak memikirkan lagi. Itu baru gempa di dunia, saking takutnya langsung lari keluar tanpa mengambil handuk dulu, tanpa ini. Karena saking takutnya. Ini di akhirat itu semuanya takut yang sangat takut. Itu waktunya lama, entah berapa puluh ribu tahun. Sehingga akhirnya terjadilah syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang telah kita singgung di pekan yang lalu, itu khusus untuk Nabi SAW, yang ringkasnya yang telah kita sebutkan. Pergi manusia seluruhnya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah syafaatul uzma. Nabi SAW pergi ke aras Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bersujud, dan Nabi bertasbih kepada Allah, memuji Allah yang Allah ilhamkan ketika itu, yang belum Nabi pernah mengucapkannya di dunia. Sekehendak Allah berapa lamanya. Dan ketika itu Allah Tabaraka wa Taala berfirman sesuai dengan kehendak Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Apabila kamu meminta maka diberi, dan apabila kamu meminta syafaat maka diberi syafaat. Itulah syafaatul uzma, seluruh anak cucu Adam itu mendapatkannya, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai syafaat, perhatikan, walaupun orang muslim sesama muslim itu bisa memberi syafaat, malaikat kepada orang mukmin itu bisa beri syafaat, tapi perhatikan, syafaat itu wewenang Allah. La yashfa'u indahu illa bizni. Jadi bukan minta kepada Nabi. Kadang orang kita minta ke kubur Nabi di Madinah, syafaat kepada Nabi, tidak boleh. Yang pemilik syafaat adalah Allah. Tidak akan Allah berikan kecuali kepada yang Allah redai dan yang Allah izinkan. La yashfa'u indahu illa bizni. Taib. Maka Nabi diminta ditegakkannya hisab. Nah, ini hisab, maka dihisablah. Adapun orang yang beriman itu hisabnya bukan dihadapkan kepada seluruh manusia, tetapi Allah tutup, ada privasi. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, engkau begini, engkau begini, begini. Semuanya iya, tetapi Allah tidak peduli. Allah ampuni, Allah berikan catatan kebaikannya. Ini orang beriman. Ini keadaan orang yang diberikan catatan dengan amalan kebaikan di arah kanannya. Fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah menerima catatan tersebut baru dia mencari keluarganya. Sebelumnya semuanya lari.
Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena belum tentu apa selamat. Semua akan saling tuding menuding. Ini ayah, katanya ayah tidak mengajarkan kami agama, kata anaknya. Si anak juga ini dan seterusnya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Semua saling mendebat. Ini gara-gara ini gara-gara ini, gara-gara. Kemudian ada mizan lagi. Mizan seperti yang kita ketahui, mizan neraca timbangan. Ini ada yang jual yang nimbang-nimbang di sini, enggak. Ini bahaya ya. Ini jangan 1 kilo itu 10 on, jangan 9 on. Ya, ini kadang karena keuntungan sedikit duniawi, kalau enggak dapat untung kita start. Ini enggak dapat untung tapi dapat dosa. Di mana nanti? Misalnya kita yang ada neraca timbangan lah. Jujur, biarlah lebih sedikit dari 10 on enggak apa-apa. Daripada kurang. Nah, di dua timbangan, yang satu timbangan keburukan, yang satu timbangan kebaikan. Yang paling berat yang sebagaimana kita sebutkan tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim dan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berat timbangannya di hari kiamat. Paling berat timbangannya di hari kiamat. Setelah itu ada haud, telaga Nabi SAW. Yang telaga Nabi itu luas dan ada cangkir-cangkirnya ya. Nah, itu dijelaskan di dalam riwayat tersebut, siapa yang meminum dari air telaga Nabi itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati atau dipersilahkan, ada yang diusir. Orang yang diusir adalah orang yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW wafat menyelisihi ajaran Nabi SAW, maka diusir, tidak menikmati meminum telaga Nabi SAW. Jadi ini secara acak saja ya, ini bukan urutan yang kita ingat saja. Kemudian ada sirat. Sirat sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat, itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan di bawahnya ada pengail yang akan menjatuhkan seseorang apabila terdapat oleh kail tersebut, jatuh ke dalam jurang neraka. Nah, di sini Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamat. Nah, itulah bagaimana Nabi SAW perhatiannya kepada kita umatnya, kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Ketika kita melintas sirat, Nabi mendoakan keselamatan. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti hewan tunggangan, ada yang berjalan, ada yang terseok-seok, ada yang baru melangkah langsung ke jurang, ada yang hampir sampai ke tujuan akhirnya masuk jurang. Ini tergantung amalannya ketika di dunia. Dan bagi yang tidak Allah ampuni, itu masuk neraka. Tetapi apabila ada keimanan walaupun seberat biji sawi, itu akan dikeluarkan dari neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. La ilaha illallah tidak membuatkan seseorang itu kekal di neraka. Karena keimanan tadi. Ini la ilaha illallah. Ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah, itu tidak mengkekalkannya di neraka. Dan Allah tidak mengampuninya, maka diampuni dengan azab. Jadi pengampunan Allah Subhanahu wa taala ada dengan ujian dan cobaan di dunia. Sampai kata Nabi, tersusuri kakinya seorang hamba itu akan mengampuni dosanya, dan jika tidak ada dosanya akan meninggikan derajatnya. Lalu bagaimana dengan cobaan-cobaan hidup yang lainnya? Dan ada juga dengan sakaratul maut, beratnya sakaratul maut, itu mengampuninya. Kemudian diazab dia dikubur misalnya, nah, itu diringankan dosanya. Dan ada yang memang dia banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah kabulkan. Seperti tadi dihisab oleh Allah secara privasi, ini kamu begini, tidak bisa mengelak, tetapi Allah ampuni, karena dia tidak membawa dosa syirik atau dosa-dosa besar yang membutuhkan taubat. Jadi innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diingin. Jadi walaupun besar dosa seseorang itu seluas langit, sebanyak buih di lautan, sepenuh bumi, tetapi tidak membawa dosa syirik, Allah akan ampuni. Yang tidak Allah ampuni adalah dosa syirik, nifaq dan yang lainnya. Dan istighfarnya, taubatnya tidak membuatnya diampuni oleh Allah, maka dia diazab. Itulah yang ampunan Allah, diazab dia
habislah dosanya, baru ketika itu dibangkitkan dari neraka, dicelupkan ke sungai kehidupan. Maka yang legam hitam itu seperti biasa kembali. Ini bekas-bekas orang yang telah diazab oleh Allah. Ada namanya qantarah, itu ada jembatan lagi, bukan sirat tapi jembatan. Di situ di sini ditegakkan keadilan. Kata Nabi SAW, hewan yang bertanduk dengan tidak bertanduk itu ketika dunia itu diadili. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Semuanya akan diadili, semuanya. Yang mana haknya yang tidak didapat di dunia, nanti di akhirat Allah akan berikan haknya. Yang jelas kita kewajiban kita tunaikan. Adapun hak kita yang tidak bisa didapat di dunia, di akhirat Allah akan memberikannya. Jangan khawatir. Nanti beruntungnya yaitu dengan amal soleh orang itu. Amal soleh orang ini diberikan ke ini. Sudah tidak ada lagi keburukannya ditimpakan ke orang yang lain. Inilah orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut, atadruna man muflis, kata Nabi SAW. Tahukah engkau orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki harta benda. Kata sahabat, sama dengan kita pemikirannya, para sahabat. Tetapi Nabi luruskan, orang yang bangkrut, orang yang datang dengan pahala, sholat, puasa, semuanya, zakat dan seterusnya, haji, tetapi dia telah utang tak bayar, menghibah, memukul dan seterusnya. Maka ketika di akhirat, yang untuk membayarnya amal solehnya sudah habis amal solehnya, maka keburukan orang yang dizoliminya ditimpakan. Inilah orang yang bangkrut, habis semuanya. Dan di situ didatangkan kematian dalam berbentuk kambing atau kibas, domba. Maka disembelihlah kematian. Tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Penduduk sorga kekal di sorga, penduduk neraka kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini dia akhir perjalanan seorang hamba, apakah itu di sorga, apa di neraka. Dan apabila semuanya sudah ditegakkan, semuanya keadilan, sudah disembelihnya kematian, kekal selama-lamanya. Penduduk sorga kekal di sorga, penduduk neraka kekal di neraka. Inilah akhir perjalanan kehidupan kita semuanya di yaumil akhir. Dan kesempatannya ini kita masih ada kesempatan. Maka beramallah sebanyak-banyaknya untuk hari yang demikian, yang hari yang semuanya menyesal. Bukan orang kafir saja menyesal. Orang kafir sudah jelas menyesal. Orang beriman pun menyesal. Tahu seandainya begini yang Allah sediakan di hari di surganya, tentu lebih giat lagi, tidak malas-malas. Baik, demikian yang bisa kita pelajari karena waktu telah membatasi. Alhamdulillah, iman kepada hari akhir secara garis besar itu telah kita pelajari bersama-sama, dan Allah sering gandengkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man kana yu'minu billahi, sering ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, atau yang lain innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sering Allah gandengan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir itu hak. Itulah kehidupan yang abadi, yang sementara kita di sini di dunia itu hanya sementara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, dan ini kita juga ingatkan kembali sedikit, hari-hari yang istimewa ini, hari-hari terbaik di dunia, gunakanlah semaksimal mungkin, karena belum tentu kita di tahun yang depannya bisa dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.